Teman semuanya karena jam sudah menunjukkan pukul 2 lewat, kita mulai saja acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta pelatihan jurnalistik dasar untuk instansi pemerintahan dan swasta di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang saya hormati Ketua PWI Hulu Sungai Tengah yang dalam kesempatan ini telah berhadir menyapa teman-teman peserta pelatihan jurnalistik dasar untuk instansi pemerintahan dan swasta di Hulu Sungai Tengah. Yang saya banggakan teman-teman peserta semuanya, terima kasih saya ucapkan kalian sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini. Hari ini izinkan saya untuk memandu acara pelatihan kali ini. Saya Jamaluddin dari Radar Banjarmasin akan memandu acara pelatihan jurnalistik dasar ini dari awal sampai akhir. Acara kita terbagi menjadi 3 materi, 3 sesi. Sesi pertama itu tentang teknik menulis berita, kemudian nanti sesi kedua ada foto jurnalistik, dan sesi ketiga materi tentang video jurnalistik. Ketiga materi ini disampaikan oleh orang-orang yang memang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Untuk memulai acara kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Semoga acara kita ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan satu apapun. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, acara selanjutnya teman-teman semua kita akan mendengar sambutan sekaligus membuka acara dari Ketua PWI kita. Kepada Bapak Sarikudin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kawan-kawan wartawan atau PWI Hulu Sungai Tengah dan peserta pelatihan dasar jurnalistik yang ada sekarang ini, yang mengikuti acara sekarang ini. Sebenarnya kita pelatihan jurnalistik ini beberapa kali mau diadakan, cuma karena keadaan pandemi tidak bisa berkumpul atau apa, dan akhirnya yang ada pun ini tertunda beberapa kali, dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksanakan walaupun hanya lewat Zoom. Mudah-mudahan dalam waktu sedikit ini bisa dimanfaatkan bagi rekan-rekan yang ikut pelatihan ini untuk di instansi masing-masing nanti ada kegiatan apa, mudah-mudahan dibikin menjadi satu berita atau dikirim nanti untuk wartawan yang bertugas di Hulu Sungai Tengah. Dalam waktu sedikit itulah bisa belajar, ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Dan tidak banyak waktu, saya cuma hanya menyampaikan itu saja. Lebih kurang minta maaf kalau ada yang kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pelatihan ini dibuka. Terima kasih kepada Ketua PWI Hulu Sungai Tengah yang telah membuka acara kita pada siang hari ini. Baik teman-teman semuanya, kita akan memasuki di inti acara, inti dari kegiatan kita pada siang hari ini, penyampaian materi dari jurnalis-jurnalis yang ada di Hulu Sungai Tengah tentang teknik menulis berita, foto jurnalistik, dan video jurnalistik. Materi pada sesi pertama kali ini akan membahas tentang teknik menulis berita. Nah, materi ini akan disampaikan oleh jurnalis senior yang ada di Hulu Sungai Tengah, yaitu Mbak Hanani dari Banjarmasin Post.
Kepada Mbak Hanani, waktu untuk menyampaikan materi kurang lebihnya 15-20 menit. Kemudian akan dilanjutkan materi kedua dan ketiga, kemudian baru nanti akan dibuka sesi tanya jawab bagi peserta pelatihan dasar jurnalistik ini. Kepada Mbak Hanani, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh iya, bentar. Oke, terima kasih moderator atau host yang memberi kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman peserta, baik dari instansi pemerintah daerah, instansi vertikal, kalangan swasta, dan juga tadi informasinya ada dari mahasiswa juga. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini bukan dalam sedang mengajari ya, karena saya karena mungkin di sini bapak-bapak atau ibu-ibu atau adik-adik mahasiswa peserta itu sudah pernah sebelumnya mengikuti pelatihan-pelatihan yang sama, baru bahkan mungkin sudah mahir membuat rilis berita. Nah, jadi saya di sini lebih ke sharing pengalaman jurnalistik, khususnya bagaimana sih menulis berita yang baik, memberi informasi yang lengkap dan mudah dipahami pembaca atau publik. Saya juga sebenarnya surprise sih, karena banyak kalangan sekarang yang tidak hanya kalangan mahasiswa, tapi juga kalangan pemerintahan itu sudah meminati jurnalistik. Sedikit background saya bukan lulusan ilmu jurnalistik sih sebenarnya, atau ilmu komunikasi. Saya sarjana S1 ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, yang dulunya sebenarnya ingin jadi praktisi hukum, tapi yang kesampaian. Jadi nasib takdir membawa saya terjun di bidang jurnalistik. Terus ilmu jurnalistik sendiri saya dapatkan dari pengalaman setelah bergabung di harian Banjarmasin Post, yang saat ini juga menjadi media online. Jadi tak hanya media cetak. Saya bergabung di Banjarmasin Post sejak tahun 2005 sampai sekarang, dan dari pengalaman saya ini saya mau mengatakan bahwa ilmu jurnalistik itu tidak hanya menjadi milik lulusan komunikasi atau jurnalistik. Jadi profesi jurnalis itu terbuka untuk berbagai latar belakang pendidikan atau disiplin ilmu. Jadi ini yang membedakan dengan profesi lain. Jika dokter misalnya kan itu harus lulusan kedokteran, jaksa, hakim, pengacara itu harus lulusan sarjana hukum. Nah, kalau jurnalistik itu disiplin ilmunya terbuka untuk siapapun bisa jadi jurnalis. Seperti itu. Baik, sekarang karena masih ada 2 materi lagi yang nanti akan disampaikan rekan-rekan kami, yaitu foto jurnalistik dan video jurnalistik. Sekarang kita mulai saja. Izin share screen dulu. Oke, sudah kelihatan semua kan? Nah, kita mulai dengan memahami apa itu berita. Tentunya adalah produk jurnalistik, baik di media cetak, online, televisi, radio. Berita yang berisi laporan atas kejadian atau peristiwa yang sedang atau telah terjadi yang harus berdasarkan fakta. Nah, jadi berita itu mutlak harus fakta, bukan opini atau bohong seperti itu. Kemudian ditulis juga mengandung 5W 1H, nanti dijelaskan berikutnya. Terus tidak semua berita itu bisa disebut karya jurnalistik karena karya jurnalistik itu dibatasi aturan-aturan dan kode etik serta teknik penulisan. Next. Nah, terus selanjutnya kita mengetahui apa saja sih yang bernilai berita, karena tadi tidak semua informasi itu mengenai sesuatu yang tidak semua informasi layak berita. Jadi
ada apa namanya nilai-nilai tertentu yang harus dipenuhi agar sebuah berita itu dianggap penting untuk dipublikasikan. Yang pertama itu berita seperti disebutkan tadi harus bersifat fakta, bukan opini, harus berdasarkan bukti. Terus ada unsur penting juga di mana informasi itu harus penting disampaikan ke publik. Contohnya itu kayak misalnya pengumuman tarif baru harga BBM, penundaan pemberangkatan jemaah haji karena masa pandemi. Nah itu kan penting diketahui masyarakat karena menyangkut BBM tadi menyangkut hidup hajat orang banyak. Terus jemaah haji juga informasi tentang apa haji juga karena mayoritas di apa namanya di negara kita banyak Muslim. Jadi penting juga untuk diangkat atau disampaikan menjadi sebuah berita jika ada hal-hal update terbaru dari terkait hal tersebut. Terus selanjutnya berita itu harus menarik perhatian publik. Contohnya kayak banjir bandang di Hulu Sungai Tengah yang kemarin melumpuhkan perekonomian masyarakat. Itu salah satu yang menarik perhatian publik karena dampaknya itu sangat luas ya. Terus ada juga unsur kedekatan baik secara geografis maupun secara psikologis. Geografis di sini maksudnya tuh menyangkut secara tempat ya, kejadiannya misalnya lebih dekat di Barabai di Kalimantan Selatan. Tapi untuk yang secara psikologis itu walaupun secara geografis jauh itu misalnya ada informasi tentang apa-apa yang ada di Arab Saudi atau pokoknya negara apa hal yang berkaitan dengan apa kepentingan di negara kita juga seperti itu. Terus selanjutnya berdampak luas. Ya, semakin besar dampak suatu peristiwa, nilai beritanya tuh makin tinggi dan diminati oleh masyarakat. Banyak sih contohnya, misalnya kayak banjir tadi, terus misalnya ada gempa dan lain-lain itu kan berdampak luas. Kemudian unsur layak berita lainnya adalah luar biasa, yaitu sesuatu yang bersifat unik, aneh, dan tidak biasa. Unik tuh misalnya ada apa ya, unik itu kayak pisang misalnya bertandan banyak, itu lebih dari satu, atau ada buah kelapa yang bercabang seperti itu. Itu unik dan aneh. Terus tuh tidak biasa ya seperti tadi, ada hal-hal yang menyimpang dari kelaziman seperti itu. Selanjutnya adalah ketokohan atau publik figur, baik itu artis, pejabat negara, tokoh dunia, tokoh agama dan lain-lain itu bisa menjadi objek berita. Selanjutnya adalah masalah atau tentang kemanusiaan atau human interest. Nah ini misalnya cerita-cerita menarik di balik suatu peristiwa, misalnya ada kelaparan di mana di suatu tempat dan lain-lain. Selanjutnya adalah hasil riset seperti penemuan para ilmuwan dan lain-lain kayak penemuan vaksin, penemuan hal-hal terbaru lah, itu juga bisa jadi objek berita. Next, operator. Nah, selanjutnya masuk ke jenis-jenis tulisan jurnalistik. Nah, ada yang pertama itu ada straight news atau berita langsung, memuat informasi terkini tentang peristiwa yang sedang hangat, aktual, dan penting. Jenis berita ini bertujuan mengabarkan dengan cepat ke publik, jadi ada unsur kecepatannya dalam penyampaian. Atau biasa kan sekarang media itu didominasi oleh media online, jadi yang berlomba-lomba menyampaikan kecepatan mempublikasi seperti itu.
Kemudian in-depth news atau berita mendalam ini biasanya pengembangan dari berita yang sudah ada. Berita straight news tadi biasanya membahas suatu peristiwa atau kejadian dari perspektif tertentu. Bisa juga berupa investigasi, mendalami informasi lebih mendetail lagi bisa melalui investigasi. Next. Kenapa nih lelet kah? Oke. Yang ketiga, berita feature. Feature itu cerita atau karangan khas, namun tetap berpijak pada fakta dan data yang diperoleh melalui proses jurnalistik. Jadi tetap ini bukan mengarang, walaupun tadi ada kata karangan, tapi bukan mengarang, tetap ada liputannya juga berdasarkan fakta, tapi disajikan berupa cerita seperti itu. Next. Terus yang keempat ada artikel atau opini. Nah biasanya ini ditulis oleh pembaca. Kalau di media cetak itu biasanya diberi ruang untuk pembaca membuat artikel. Jadi artikel ini adalah salah satu bentuk tulisan non-fiksi berisi fakta dan data yang disertai sedikit analisa dan opini dari penulisnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya untuk syarat layak berita. Untuk syarat berita maksudnya yang benar. Ada angle atau sudut pandang yang tajam atau hal-hal yang menarik yang mau kita angkat menjadi tulisan. Itu namanya angle atau sudut pandang. Kemudian judul berita itu melaporkan peristiwa atau masalah, ditulis dengan bahasa yang tegas, lugas, jelas, menggunakan kalimat efektif dan diksi yang tepat. Kemudian memenuhi kode etik jurnalistik, mempertimbangkan aspek edukasi publik juga, memastikan terhindar dari dampak tuntutan hukum dengan menaati kode etik jurnalistik. Next. Nah, sekarang masuk ke teknik menulis berita. Tentunya sih kita sering kan banyak sekali ide-ide yang mau dituangkan dalam berita atau tulisan, tapi kadang-kadang itu kebingungan mau nulis apa. Kita mulai dulu dengan membuat tema dari tulisan itu, kemudian dibikin judulnya kan angle yang mau kita angkat. Nah, jadi setelah menetapkan judul itu kita bikin teras berita, namanya lead atau intro atau intisari dari berita yang mau disampaikan atau informasi yang mau disampaikan. Biasanya itu sih memuat 5W1H atau dicicil 4W dulu, baru nanti dijelaskan lagi di tubuh berita atau di uraian lead. Seperti di gambar ini, piramida terbalik. Kemudian untuk informasi tambahan selanjutnya, misalnya why atau how, bagaimananya itu ditulis di tubuh berita. Selanjutnya itu informasi pendukung saja, misalnya tambahan-tambahan terkait ucapan narasumber atau seperti apa, dan data-data. Terus kita membahas judul berita. Nah, judul berita itu biasanya ditulis singkat dan spesifik, merujuk pada bahasa baku atau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian judul itu juga, kalau apalagi ini kan zamannya media online yang sedang berlomba-lomba mendapatkan perhatian pembaca. Jadi judul tuh bisa dibuat provokatif dalam arti menarik perhatian agar pembaca tuh ingin tahu isinya. Tapi tidak boleh lepas dari substansi berita atau
Judul tadi harus mewakili substansi berita atau relevan dengan isi berita. Jadi lazimnya judul itu juga menggunakan kalimat efektif, kalimat aktif maksudnya, bukan kalimat pasif. Selanjutnya, nah ini contoh judul berita dengan kalimat aktif. Pertama PWI Hulu Sungai HST, jadi singkatnya gelar pelatihan jurnalistik, ini kalimat aktif. Pelatihan jurnalistik digelar PWI HST itu kalimat pasif. Selanjutnya instansi pemerintah dan swasta di HST diikuti pelatihan jurnalistik, itu juga kalimat aktif. Pelatihan jurnalistik diikuti kalangan pemerintahan. Jadi kalimat aktif itu pakai kata kerja ya, kata kerja. Terus contoh selanjutnya banjir bandang terjang Hulu Sungai Tengah, itu kalimat aktif. Kemudian untuk kalimat pasifnya Hulu Sungai Tengah diterjang banjir bandang. Oke, selanjutnya. Yang kedua, Yang kedua kita membuat teras berita. Teras berita atau lead tadi. Lead intisari berita. Bagaimana membuat teras berita? Pertama kita menentukan apa tadi angle intisarinya tadi yang ditulis pada paragraf pertama. Kemudian teras berita itu ringkasan dari berita. Ya biasanya sih paling panjang itu tiga kalimat ya. Bisa diawali dengan who, siapa, di mana, atau mengapa juga boleh. When, where, atau what. Selanjutnya diuraikan dalam tubuh berita dengan unsur why atau how. Bagian ketiga biasanya berisi informasi pendukung lainnya. Bisa kutipan narasumber atau data-data tadi, data-data pendukung. Selanjutnya tidak menggunakan singkatan yang tidak familiar. Nah, jika ada singkatan itu harus dijelaskan singkatan tersebut apa, karena tidak semua orang tahu. Kayak kalau singkatan yang familiar itu kan misalnya tilang, bukti pelanggaran itu sudah umum. Apalagi ya yang umum tuh kayak HST mungkin sudah umum ya kalau di kita, tapi karena kadang berita kita tuh untuk dibaca orang banyak, kita pertama-tama nulisnya dulu yang lengkap Hulu Sungai Tengah. Nah, kalau selanjutnya diisi berita selanjutnya boleh disingkat HST biar tidak terulang-ulang atau tidak lelah membacanya pemirsa aja pembacanya. Oke, next. Ini mungkin sudah mengetahui semuanya ya, yang pernah mengikuti pelatihan jurnalistik dan sudah bisa membuat rilis. Pertama, 5W1H ini mutlak ada di sebuah berita. Unsur-unsurnya yaitu what, apa yang terjadi, apa sih yang mau ditulis, apa yang terjadi di berita yang ingin disampaikan itu. Terus siapa yang terlibat dalam kejadian itu? Misalnya Bupati Hulu Sungai Tengah membuka apa ya? Ya seperti itulah. Terus where, di mana kejadian itu, atau di mana tempat pelatihannya, di mana tempat TKP-nya. Kemudian unsur when, kapan peristiwa itu terjadi, itu biasanya menyangkut tanggal atau tanggal sama tempat ya. Misalnya hari ini pelatihan jurnalistik Senin 17 Januari 2022. Itu ditulis lengkap biasanya. Terus why, kenapa hal itu terjadi? Itu biasanya diuraikan di tubuh berita tadi. Dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Oke, next.
Ini contoh teras berita, bisa dilihat latihan jurnalistik yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Jawa Tengah, Senin 17 Januari 2002 berlangsung lancar. Meski diselenggarakan secara virtual, peserta dari berbagai instansi pemerintahan maupun swasta antusias mengikuti kegiatan tersebut. Nah, ini contoh dari teras berita atau lead atau istilah lain intisari atau intro berita. Terus contoh kedua, sering diterjang banjir, warga Barabai ramai-ramai bikin loteng. Bencana banjir bandang kejadian lalu menimbulkan trauma bagi warga kota Barabai, Sungai Tengah. Beberapa bulan masa bencana banyak warga membangun loteng atau lantai 2 di rumah masing-masing. Pantauan Senin hari ini hampir semua warga Kabupaten Kompleks Swadharma kini bangunan rumahnya sudah berlantai 2 dan seterusnya seperti itu. Next. Ini tubuh berita. Tubuh berita tadi berisi laporan berita itu harus bersifat menyeluruh. Terus harus ketertiban dan keteraturan mengikuti gaya menulis berita. Jadi ada kaidah menulisnya juga. Terus tepat dalam menggunakan bahasa dan tata bahasa sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, hemat kata dan seperti saya sebutkan tadi menggunakan kalimat efektif, tidak terulang-ulang dan tidak bertele-tele. Terus gaya penulisan harus hidup, punya makna, warna, dan imajinasi. Bagaimana penulisan harus hidup, punya makna, dan warna, imajinasi itu biasanya kita harus bisa mengurai fakta atau mendeskripsikan fakta yang kita tulis tadi. Bisa juga kita tambah dengan keterangan narasumber atau kutipan dari narasumber. Kemudian memuat kutipan atau statement, nah itu sudah tadi ya jelaskan. Untuk kutipan langsung dilengkapi narasumber dan data jelas dan lengkap. Nama jabatan itu didahulukan kalau kita nulis narasumber pada sebuah kutipan, misalnya di awal, misalnya untuk nyebut jabatan Kapolres, jadi tidak menulis nama dulu tapi jabatannya dulu. Kapolres Sungai Tengah AKBP Sigit Haryadi mengatakan bla 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 bla. Terus tidak perlu menggunakan tanda titik pada gelar atau pangkat, karena tadi prinsipnya kan kita menulis berita itu singkat, padat, dan efektif. Terus tidak perlu mengulang kata-kata yang sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Jadi misalnya sudah ada gelar haji apa gitu, tidak perlu lagi diulang-ulang di berita selanjutnya, cukup tulis nama aja, gelarnya tidak usah ditulis lagi. Kemudian minimal memuat satu narasumber atau banyak lebih baik. Next. Next. Nah, tubuh berita juga memuat kutipan dan statement langsung narasumber, itu contohnya Ketua Pelaksana Pelatihan Jurnalistik Jamaluddin mengatakan, peserta pelatihan adalah sumber daya manusia yang menangani masalah penyebaran informasi atau kehumasan di instansi masing-masing dan digelar melalui aplikasi Zoom Meeting. Itu contoh kutipan tidak langsung. Untuk kutipan langsung, contohnya seperti ini, ada 30 peserta yang mendaftar dan materi yang disampaikan oleh kawan-kawan wartawan adalah tentang teknik menulis berita atau rilis beserta kode etik jurnalistik, fotografi jurnalistik, dan video jurnalistik, katanya atau kata Jamal. Seperti itu. Next. Berapa menit sudah?
Ini sudah. Next. Tadi sudah dijelaskan. Ya, sudah selesai. Demikian rekan-rekan, teman-teman, atau bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta yang saya hormati, yang bisa saya share. Ini langsung pertanyaan kah? Seperti apa? Aja kan. Oke. Jadi kita kembali ke moderator. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Anani atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau saya bisa merangkum sedikit nih, yang intinya pada tulisan berita itu harus mengandung unsur 5W1H. Nah intinya tiap tulisan kita harus tahu nih apa, di mana, bagaimana, apa, dan itu harus lengkap. Itulah salah satu yang bisa disebut sebagai berita ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, hari ini kita memasuki untuk sesi kedua. Sesi kedua ini materinya yang tidak jauh dari jurnalistik juga, yaitu fotojurnalistik. Karena kadang baik itu humas atau wartawan juga terkadang masih apa ya namanya, belum terlalu lihai juga lah. Jadi masih sama-sama belajar tentang fotojurnalistik ini. Jadi untuk materi kali ini akan dibawakan langsung oleh wartawan dari Antara, yaitu Bapak Taufik Rahman. Nah, beliau akan mengupas lebih dalam tentang apa sih foto jurnalistik tersebut dan bagaimana sih trik-trik mengambil foto jurnalistik agar nanti hasilnya akan bagus dan layak sebagai hasil produk jurnalistik. Kepada Pak Taufik Rahman, apa sudah siap, Pak? Tes. Oke, siap. Baik, Pak, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah suaraku. Masuk. Ya, masuk. Ya, terima kasih Bapak Ibu, adik-adik sekalian dan kawan-kawan atas perhatiannya. Mungkin di sini kita singkat saja karena foto ini semua orang juga bisa memoto dan semua orang punya kamera. Sekarang baik kamera HP, DSLR, mirrorless dan lain-lainnya. Jadi ini insya Allah akan saya sajikan foto-foto yang menarik lah. Ada ceweknya, ada cowoknya, kayak represif. Lihat foto-fotonya. Jadi langsung saya contohkan foto-fotonya, bagaimana foto jurnalistik, dan bagaimana cara mengambil foto yang bagus. Nah di sini kita tidak akan membahas bagaimana cara men-setting kamera ya. Jadi kita fokus bagaimana mengambil foto yang bagus dan bagaimana yang namanya foto jurnalistik. Nah, kalau perkenalan kayaknya kenal aja beritaan, sudahlah beritaan yang di berbagai. Bila ada kenal kita aja turun, ada aja di grup. Next. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuki tentang foto. Nah, foto ini tentang foto banyak beragam banyak penafsiran atau banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita sajikan melalui foto, terutama kalau kita menggambarkan misalnya tentang kota Barabai. Nah, kalau pengertiannya ya mungkin berbuntian kalau dia mencari di internet juga. Kalau secara umumnya fotografi itu adalah seni melukis dengan cahaya. Jadi menggambar dengan cahaya itu namanya foto. Fotografi cahaya dan tulisan, jadi menulis dengan cahaya. Baik, sebagai istilah umum, fotografi itu berasal dari proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek pada media pita cahaya. Alatnya ya paling populer adalah kamera. Mungkin selain kamera ada kamera video, ada kamera untuk foto. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kalau kita bertemu dengan kawan-kawan kita, sahabat kita, dan tetangga kita, kalau kita ingin menceritakan sesuatu, nah menggambarkan sesuatu, itu pasti ada untuk buat sesuatu itu harus ada fotonya. Nah, sekarang kalau diimajinasi kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, bagaimana menggambarkan kota Barabai itu seperti apa?
Nah, kalau misalnya kita cerita sama teman, misalnya kota Braga itu kota apa namanya, kota langganan banjir, mungkin fotonya tentang banjir. Nah, misalnya kalau di Braga itu masih banyak jambannya, kan tergantung kita ketika bertemu dengan teman-teman kita menceritakan tentang kota Braga. Nah, apa buktinya? Misalnya kota Braga itu banyak jambannya, kita arayakan, kita tunjukkan fotonya. Nah, atau misalnya Pian menggambarkan kota Braga itu kota yang banyak wadahnya manis-manis, orangnya manis-manis misalnya, dan lain-lainnya. Nah, tergantung kita apa menceritakan seperti apa, menceritakan melalui foto. Nah, kan misalnya kita di Braga merupakan kota sentra untuk perdagangan buah-buahan dan lain-lainnya. Bagaimana untuk menguatkan cerita kita, maka kita tampilkan suatu foto. Berikutnya misalnya kalau ini yang manis-manis kan saya janji tadi supaya menampilkan yang cantik-cantik yang manis-manis. Nah, misalnya kota Braga terkenal dengan ceweknya yang cantik-cantik. Mana ceweknya yang cantik ya itu salah satunya. Insya Allah boleh untuk kira-kira tuh. Nah, jadi persepsi kita untuk menggambarkan tentang kota Braga itu kan beragam tadi, mulai terkenal banjirnya, terkenal kota kuinya, terkenal dengan cewek cantiknya dan lain-lain. Nah, jadi tergantung penafsiran kita. Nah, secara umum ya, foto itu dari kesimpulan yang Bu Buan Pian lihat tadi, foto tadi merupakan sebagai gambar yang nyata. Yang kedua adalah visual yang ada maknanya. Jadi memfoto itu bukan gitu sembarang foto, jadi harus ada maknanya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Yang kedua adalah rekaman suatu peristiwa. Misalnya di dinas Pian ada kegiatan, itu merupakan suatu peristiwa, bukti laporan Pian, dan lain-lainnya untuk pelengkap. Nah, dan foto juga merupakan seni melihat dengan mata. Nah, itu pasti adalah, dan juga sebagai dapat juga kalau dijadikan suatu bukti. Next, kita pertama membahas tentang perihal foto. Nah, perihal foto ini yang kita bahas itu ada 4 perihal, yaitu yang pertama tentang pencahayaan, yang kedua tentang aspek komposisinya, yang ketiga tentang sudut pandang kamera, dan yang keempat adalah tentang kontras yang tajam. Nah, jadi kita fokus membahas tentang 4 itu, tentang perihal foto tadi. Kalau Bu Buan Pian, kalau kawan-kawan sekalian bisa memanfaatkan 4 perihal foto, maka kita pakai kamera apapun nantinya hasilnya akan bagus dalam mengambil sebuah foto. Nah, next. Ini tentang pencahayaan dulu. Pencahayaan ini kalau kita memoto, maka kita lihat dulu sekitar di mana cahaya yang akan menimpa suatu objek yang hendak kita gambar. Ada yang namanya front lighting, itu berasal dari arah depan objek. Nah, cahayanya datang dari kamera kita atau biasanya menggunakan flash atau ada matahari di belakang kita menyinari ke objek kita. Itu namanya front dari depan. Ada side lighting, itu berarti cahaya kita memanfaatkan cahaya yang berasal dari samping objek yang ingin kita foto. Yang ketiga ada backlighting. Backlight kata orang biasanya kalau tidak hati-hati dengan pengaturan kamera maka hilang beritaan orangnya, objeknya. Jadi backlight itu backlight cahaya yang datang dari belakang objek biasanya. Dan yang terakhir yaitu tentang highlighting. Highlighting itu kita memanfaatkan cahaya yang ada di atas suatu objek. Nanti saya contohkan foto-fotonya seperti apa. Baiklah, yang pertama front lighting. Ini foto di atas ini sampai sekarang belum dapat nomor HP-nya siapakah ini di foto di Lumbuhang. Nah, itu foto di Lumbuhang itu karena suatu gua. Jadi kita memanfaatkan foto yang datang dari depan kita, jadi depan objek. Jadi ini jelas kelihatan cahayanya datang diterpa dari depan. Nah, kalau lebih jelasnya yang foto di bawah yang gadis Inggris kan. Ada tahu dia itu siapakah ambil di internet turun itu. Nah, itu contoh kita memanfaatkan apa namanya lighting dari depan. So, front lighting.
Berikutnya yaitu side lighting atau cahaya, kita memanfaatkan cahaya yang datang dari samping. Makanya kita ketika memfoto itu lihat dulu sekitar cahayanya ini datang di depan atau di belakang. Nah, kita lihat agar lebih dramatis, kan kesannya kalau side lighting ini kesan dramatis, kesan apa ya, nyaman lah dilihat. Nah, itu cahayanya datang dari matahari di kaca, ada yang dari samping. Pokoknya datang dari samping itu namanya side lighting. Itu contoh fotonya. Berikutnya yaitu backlighting. Itu cahaya backlight, biasanya disebut backlight. Cahaya datang dari belakang objek. Nah, kalau backlight ini biasanya hati-hati kalau kita untuk foto kegiatan. Nah, kalau foto kegiatan biasanya agak hitam kalau kita tidak mengatur kamera dengan ISO yang lebih tinggi lah. Karena hasilnya akan padat. Jadi kita memanfaatkan cahaya yang datang dari belakang. Itu contohnya. Berikutnya yaitu highlighting, itu cahaya datang dari atas objek, misalnya lampu di rumah orang ketika kegiatan. Nah, itu kalau ada pemandangan, fotonya datangnya dari atas. Nah, itu ketua dewan. Itu kita memanfaatkan cahaya yang ada lampu di atas gedung. Itu namanya highlighting. Next. Sekarang kita akan membahas masalah kompo atau komposisi. Komposisi itu biasanya yang paling penting dalam kita memfoto lah, baik itu bergantian misalnya fotografi keindahan, fotografi orang pengantinan, apalagi kita fotografi untuk jurnalistik. Itu komposisi itu sangat diperlukan. Nah, komposisi merupakan susunan dari berbagai objek dalam gambar sehingga kehadirannya dapat membangun atau mengacaukan sebuah gambar. Nah, sebelum mengambil gambar, makanya kita lihat dulu di sekeliling kita apa objek pendukung yang bisa kita buat di dalam sebuah berita tersebut. Tidak misalnya kaku hanya manusianya saja, ada pohon-pohonnya, ada dedayan orang misalnya, ada apa misalnya contohnya. Nah, itu komposisi namanya. Komposisi itu perpaduan antara posisi, proporsi, dan garis-garis. Jika bergantian hendak dapat foto yang sempurna, maka komposisi dari tiga tersebut harus termuat. Nah, posisinya bagus, proporsinya bagus, dan ada memuat garis-garis yang membentuk keindahan. Next. Nah, di sini kita akan bahas komposisi tadi yang tiga tadi agar foto kita terlihat sempurna. Nah, posisi ini yaitu tentang mengatur peletakan dari suatu objek yang kita atur yang kita suruh, misalnya pimpinan kita ketika penyerahan banjir kita suruh dicabur misalnya supaya bagus fotonya kelihatan. Nah, itu biasanya kita memposisikan objek maupun kita memposisikan kamera kita. Itu posisi ngarannya yang mana hendak kita ambil. Yang kedua adalah proporsi. Ketika kita akan mengambil suatu gambar, coba kita melihat sekeliling dulu. Tentukan nih pesan apa yang hendak kita sampaikan dalam mengambil gambar. Misalnya kita hendak membuat manusianya, hendak membuat bantuannya, itu tergantung kita mau yang mana. Itu proporsi ngarannya. Yang ketiga adalah itu membentuk garis-garis. Nah, garis-garis ini maksudnya melihat suatu objek. Nah, itu membentuk garis-garis, misalnya ada gelombang, kita ketika memoto jembatan, ada garis lurus, ada diagonal, itu kesannya dinamis atau memperkuat suatu gambar kita. Nah, contohnya seperti ini, ini gambarnya Hawk. Ini posisi untuk foto. Kan komposisi kita hendak memuat atau ingin memuat gedungnya apa, atau ada manusia ini apa, atau gedung di bawahnya, itu kan komposisi yang mana hendak kita muat atau keseluruhan. Nah, tergantung kita memposisikan kamera dan objek yang ingin kita tangkap. Itu namanya komposisi. Jangan terlalu lawas kena sakit mata melihat gambar ulun lah. Next. Berikutnya yaitu
proporsi. Maksud proporsi ini adalah tadi apa yang hendak kita buat di dalam objek foto kita. Kita di sini kan ketika ingin memoto, ini orangnya nah eksis juga kadar apa namanya, kadar kain sasirangannya aja ya kita buat orangnya. Misalnya ada pemandangan indah di belakang, kita buat langitnya. Nah itu maksudnya proporsi. Kita muat, orangnya kita muat, misalnya tema yang hendak kita angkat masalah sasirangan kita muat, ada pemandangan, awannya kita muat juga. Mungkin contoh sederhana seperti ini untuk proporsi biasanya untuk sebuah kegiatan yang sering kita laksanakan ketika kegiatan-kegiatan pimpinan kita di suatu instansi. Nah, antara foto yang di atas dengan yang di bawah itu bagusan yang mana itulah. Bagusan apa nilai esensinya atau value-nya tuh bagus yang mana? Di atas atau di bawah? Di foto itu. Bagus yang mana kira-kira? Bawah. Yang paling bawah. Siapa tadi Bang Usaid kah? Nah, kalau kita dalam sebuah foto itu yang mempunyai nilai esensi adalah justru yang berada di atas. Kalau itu kan semua orang bisa mengambil kalau yang di bawah itu. Siapa misalnya babungas lah kurihin misalnya gambar gitu kan. Semua orang bisa, tapi kalau untuk foto yang di atas itu sepersekian detik berhentian kado memoto, objek kita akan memandang ke kamera. Nah, jadi foto yang bagus adalah foto yang tanpa disetting, tanpa kita lakukan sesuatu. Nah, jadi terlihat natural. Kalau foto jurnalistik justru lebih bagus yang di atas itu daripada yang di bawah. Nah, kalau yang di bawah tuh berhentian karena akan bisa bertahan itu mau ambil itu dah. Tapi kalau foto yang di atas itu sepersekian detik ketika kita siap untuk memoto, ini akan pacang akan melihat ke kamera kita, fotonya tidak nilainya tidak setinggi kayak yang di bawah. Nah, yang di bawah ini kan fotonya bagus, bergantian untuk laporan dan macam-macamnya. Tapi untuk foto jurnalistik justru ketika bergantian mengirim 3 foto, kami lebih memilih foto yang di atas. Karena apa nilainya lebih tinggi karena terlihat natural daripada berpose. Nah, itu foto jurnalistik. Itu untuk proporsi tadi. Nah, sama ini juga namanya bisa dikatakan proporsi, bisa dikatakan common interest juga. Nah, kenapa saya sebutkan proporsi di sini? Si fotografer ingin menampilkan kesan apa agar orang merasa terharu atau agar orang melihat itu merasa tergugah untuk melakukan sesuatu. Nah, ini kan di alat, ini bisa alat waktu bantuan presiden datang berpesawat. Nah, karena si fotografernya ini proporsinya melihat keadaan di sekitarnya ada gunung, ada awan bagus, ada sungai, maka dia buat semuanya. Nah, ada seakan-akan. Nah, jadi proporsinya lengkap, humanitarisnya dapat, dan nilainya tinggi. Nah, ada bantuannya, ada bayinya. Nah, walaupun mereka terlihat susah, tapi tetap tersenyum dikit. Gitu. Jadi ada nilainya fotonya. Next. Nah, maksud komposisi garis tadi, kita melihat suatu objek itu ada yang menarik membentuk pola-pola, misalnya ada bulat-bulat, garis-garis, bentuk segitiga, dan lain-lainnya. Nah, itu maksudnya komposisi garis. Nah, bagaimana kalau kita memadukan 3 komposisi tadi dari garis dan lain-lainnya, dapat kita padukan, maka foto kita akan terlihat sempurna. Nah, sama ini juga kita memanfaatkan komposisi dari garis. Karena akan belajar, ada sinyal, maka diwajibkan online, biar padahal bubunya di gunung sinyal tapi ada disuruh online juga. Nah, itu contohnya kita membentuk, jadi foto itu membentuk suatu garis-garis yang ada kesan dinamis dan nyaman dilihat. Sama ketika foto yang di bawah itu tempat pengungsian di bedayanya. Nah, di sini komposisi foto yang sempurna yaitu antara posisi, proporsi, dan garis ada di 3 foto tersebut. Nah, misalnya pasar pasca banjir itu kan ada membentuk garis-garis.
posisinya juga bagus, dan proporsinya itu juga kelihatan. Nah, ada sampahnya yang kada diangkut oleh pasukan kuning, belum ada manusianya, ada licaknya. Nah, itu maksudnya kita lengkap dalam memanfaatkan suatu foto dalam komposisi. Ada posisinya bagus, proporsinya ada, dan membentuk garis-garis. Nah, 3 foto itu menurut kita merupakan foto yang lengkap dari komposisi. Next. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang sudut pandang suatu foto. Sudut pandang suatu foto itu memberikan kesan yang berbeda-beda. Kita anak mengambil misalnya rear view, yaitu sudut pandang dari posisi atas. Artinya kita mengambil angle, kita mengambil foto dari atas. Ya, front view yang kedua itu tentang kita sudut pandangnya posisi dari bawah ke atas. Menjadikan misalnya kalau kita memoto orang rada-rada, jadi kita harus bertunduk menggambar. Nah, ketika objeknya lebih tinggi supaya kelihatan bagus, maka mengambil fotonya dari bawah. Yang ketiga adalah straight view, yaitu sudut pandang lurus atau yang biasa kita lakukan untuk memotret. Contohnya seperti ini, untuk sudut pandang kita mengambil foto dari atas. Karena misalnya kada memungkinkan untuk mengambil foto dari bawah, dari samping, dari belakang, agar lebih bagus, makanya kita lihat sekitar dulu. Kayak mengambil foto supaya bagus, maka naik. Nah, lihat angle yang bagus gimana biar mengambil. Nah, sudut pandang yang pertama kita mengambil foto dari atas. Makanya kami ketika sudah jadi wartawan dengan dibekali ilmu foto jurnalistik ini, maka kan perlu lagi bakal kajian gitu, nah memfoto berebut-rebut kecuali video. Nah, karena kita bisa mengambil foto itu yang mana anak angle kita pakai, dari samping, dari atas, di bawah. Jadi kita tidak kehilangan momen. Nah, tidak perlu khawatir ketika penyerahan apa, kita bisa cari angle-angle yang lain. Berikutnya sudut pandang front view, kita mengambil foto dari bawah ke atas. Nah, tergantung apa anak tema buntian atau objek anak pian sampaikan dari foto tersebut, jadi kita ambilnya dari bawah. Berikutnya itu straight view atau lurus. Nah, ini contoh foto-foto banjir. Kalau lurus saja menggambar gitu, tapi bisa kita manfaatkan dari komposisi tadi, dari proporsi, posisinya bagus, dan membentuk garis-garis. Nah, ini banjir lah. Nah, ini juga foto yang bagus, proporsinya bagus, dan juga merupakan satu contoh foto straight view kalau kita mengambilnya datar. Karena ini salah satu foto yang membentuk komposisi yang memuat ketiganya. Ada garis-garisnya membentuk, ada proporsinya ada, dan tempatnya ada awan yang bagus juga. Itu maksud dari komposisi. Berikutnya kita akan membahas tentang kontras yang tajam. Kontras itu berarti kalau kontras yang tajam ada yang diblurkan. Nah, sekarang apa yang ingin kita angkat itu berarti itu yang kita kontraskan dengan tajam. Yang lainnya kita blurkan. Contohnya seperti ini. Nah, foto yang pertama karena akhirnya nih anak 4 harus bergambar, itu nah jadi kita buat pada kita ingin mengangkat tema tentang kasirangan. Nah, tapi hasilnya anak berbuat terus. Nah, jadi kita fokuskan hasilnya dan tidak mengurangi objek yang ingin kita tangkap. Nah, karena sesirangannya juga kelihatan aja. Nah, yang kedua, foto rambut panjang itu ngarannya patur. Nah, yang ingin kita sampaikan dari foto tersebut adalah rambut panjangnya lain pematerinya. Nah, lain yang difotonya. Nah, jadi kita kontraskan, kita fokuskan di rambut panjangnya, jadi kita blurkan pematerinya. Sama foto yang di bawah itu pakai kamera 6D rasanya. Nah, kamera biasa katakanlah bukan memfoto kucing itu blur di depan, di belakang juga blur, dan di tengah-tengah fokusnya. Nah, karena kita ingin dapat foto yang bagus, maka mengambil satu objek kucing, fokusnya di kucing, maka yang lain biar aja blur. Nah, itu maksudnya kontras yang tajam. Nah, kita masuk kepada foto jurnalistik
kalau Bu Buantian sudah tadi menguasai tentang komposisi dan menguasai tentang sudut pandang, nah itu sudah menghasilkan foto yang bagus, baik untuk jurnalistik maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, foto jurnalistik ini itu peristiwa yang disampaikan kepada masyarakat seluruhnya dengan tempo yang cepat sebagai penguat atau pelengkap suatu berita. Nah, foto jurnalistik ini adalah foto jurnalistik yang baik adalah foto yang tanpa caption atau keterangan. Orang sudah tahu maksudnya, orang sudah tahu esensinya apa gitu, dan membuat hati orang itu terganggu gitu lah, ingin melakukan sesuatu. Nah, itu foto jurnalistik yang bagus, membuat orang tergugah untuk melakukan sesuatu itu saja sesuatu apakah kayaknya. Nah, itu. Berikutnya, foto jurnalistik juga harus dilengkapi dengan caption atau keterangan foto yang memuat unsur 5W1H. Sudah dijelaskan tadi 5W1H itu unsur berita. Sama ketika kita memberikan caption suatu foto juga harus dilengkapi 5W1H. Contohnya, itu foto di bawah, itu kita beri keterangan, Haji Rahmadi saat menerima palu sidang dan resmi dilantik menjadi Ketua DPRD pada Sekijab yang berlangsung di gedung DPRD setempat Senin bulan 8 tahun 2019 silam. Nah, itu fotonya lumayan bagus, maka saya pakai. Itu contohnya untuk caption. Kenapa penting caption itu kita berikan suatu foto, kita berikan keterangan agar menghindari perspektif yang berbeda. Maksudnya perspektif berbeda itu belain pemikiran namun kagak kita beri keterangan. Nah, jadi multitafsir kita kada diberikan caption. Nah, foto jurnalistik itu mempunyai 3 aspek. Yang pertama punya daya tarik visual, yang kedua punya isi atau arti, dan yang ketiga yaitu mempunyai daya tarik emosional untuk orang melakukan sesuatu tadi. Nah, apa yang bukan foto jurnalistik? Nah, misalnya menghapus jerawat orang, atau mengubah di Photoshop atau di CorelDRAW foto yang memang asli kita foto. Nah, yang kedua itu menggabungkan 2 foto atau lebih jadi satu. Misalnya foto saikung, misalnya ini saurangannya jomblo ditetayakan lawan bijiniannya, misalnya yang pada paku jadi digabung, itu bukan bagian dari foto jurnalistik. Nah, lebih kepada foto editing. Yang ketiga yaitu memanipulasi foto baik warna, keterangan, kontras. Jadi foto jurnalistik itu senatural mungkin kita foto. Dan berikutnya, subjek merupakan model atau dibayar, misalnya kamu sakit misalnya, atau kamu baju yang kurang sakit supaya bagus foto kami. Nah, itu juga bukan bagian dari foto jurnalistik. Atau asesorinya dengan fotografernya menyertakan buat fotonya atau buat wartawannya menyertakan pakaiannya segala macam. Nah, itu bukan keperluan dari satu foto jurnalistik. Nah, di sini akan kita bahas jenis-jenis foto jurnalistik. Yang pertama ada straight news atau foto berita. Ini lebih kepada straight news atau berita langsung atau tidak terlalu ribet. Nah, ketika ada kegiatan straight, misalnya foto, nah itu salah satu straight news atau foto spot news, berita langsung. Nah, itu supaya bagus ya kita beri caption yang menarik lah. Misalnya seperti ini, ketika Bupati meresmikan pasar. Ini lawaknya diminta kairan. Kita next. Yang berikutnya itu jenis foto jurnalistik human interest, itu mempunyai daya tarik manusia. Maksud daya tarik manusia tadi, ketika kita foto apa yang ingin kita sampaikan, kesedihannya kah, kegembiraannya kah, atau yang lain-lainnya. Jadi melihat foto itu orang tergugah untuk melakukan sesuatu, bisa membantunya dan lain-lainnya. Nah, berkat foto kita mungkin misalnya orang tergugah emosinya untuk melakukan sesuatu atau membantu korban-korban tersebut. Itu namanya foto
human interest, mempunyai daya tarik manusia. Berikutnya foto essay. Foto essay ini dapat dikatakan otaknya fotojurnalistik, yaitu dengan aspek masalah yang dibahas secara berurutan. Misalnya ada 3 foto. Contohnya seperti ini, ada 4 foto. Ketika foto essay, foto yang berkelanjutan. Nah, ini anak-anak bisa di Kecamatan Bet karena waktu merayakan HUT RI 17 Agustus. Nah, mereka gembira, bermain, dan selanjutnya. Berikutnya itu foto cerita. Foto ini bercerita biasanya berurutan. Nah, foto cerita ini contohnya misalnya awalnya kekanakan rame aja waktu banjir itu. Waktu kade pasang benar benar rame aja bermain di foto pertama ini. Akhirnya semakin dalam dievakuasi oleh tim SAR. Berikutnya setelah dievakuasi, nah akhirnya ke penampungan makanan. Ada kawal lagi tinggal di rumah dan jembatan rusak, jalan rusak, dan akhirnya terakhir mendapat bantuan. Itu namanya foto berurutan dari foto essay. Selanjutnya itu foto humor. Nah, foto humor dalam dunia jurnalistik itu bukan sekedar foto humor yang kelihatan lucu, namun lebih kepada mengkritik terhadap suatu kebijakan, baik kebijakan pemerintah maupun kebijakan yang lain-lainnya. Nah, misalnya contoh foto humor itu seperti yang di atas, bisa kita lihat. Ya, tulisan dinding, ada pakai masker. Nah, itu maksud dari foto humor dalam jurnalistik. Jadi fotonya lebih kepada mengkritik sesuatu. Ya, sindiran. Berikutnya tentang foto picture. Foto picture ini foto tunggal yang mengandung gagasan yang ingin disampaikan kepada orang lain, misalnya tentang seni, pokoknya yang berbeda lah. Picture yang berbeda dari yang lain. Mungkin kurang lebih kayak essay juga mirip. Nah, itu menggambarkan sesuatu yang berbeda lah. Misalnya misalnya di sana foto seseorang tentang yang baru dilepas dari penjara. Contohnya seperti mungkin kenal berita. Itu ketika Bupati Wahid ditangkap, itu kan menjadi picture yang berbeda. Yang kedua adalah ketika para tahanan, itu bukan tahanan di sini, itu di Jawa. Tahanan ketika diungsikan ketika banjir. Itu mempunyai nilai yang tinggi jadinya dalam foto jurnalistik dan masuk dalam foto picture. Yang terakhir mungkin ini foto jurnalistik, foto olahraga. Foto olahraga mungkin tahu bersama gitu ya, tentang kegiatan olahraga. Nah, itu masuk juga dalam foto jurnalistik. Nah, apa yang dilarang dalam foto jurnalistik? Sesuai undang-undang pers, di sana kita dilarang untuk memfoto anak di bawah umur. Anak di bawah umur di sana kalau di undang-undang pers itu belum berusia 18 tahun atau 17 tahun ke bawah lah. Nah, kita tidak boleh menampilkan orangnya, keluarganya, alamatnya, namanya. Jadi inisial itu pun misalnya ngarannya Hawarinun Lajuardi, kada boleh disingkat ANL. Nah, jadi sebut aja korban, tidak boleh juga. Sampai kecamatan dan alamatnya juga tidak bisa disebut, apalagi kita menyebutkan fotonya, itu tidak boleh dan kita bisa dituntut. Biasanya ini di medsos lah atau di grup-grup WA itu di-share tindak kekerasan segala macamnya, video berdarah-darah, padahal itu ada boleh. Kalau dilakukan keluarganya bisa karena kita bahwa ya sampai konsumsi, kalau konsumsi ya konsumsi antar kalangan, bubuan pian aja misalnya, jangan share ke kawan orang lain, bisa bahaya. Dan kasihan keluarganya juga melihat. Nanti kita kada boleh dalam foto jurnalistik terutama mengupload foto atau video tentang kesadisan, tentang SARA, gara-gara foto kita mungkin terjadi SARA atau jadi pertikaian. Atau seksualitas, misalnya korbannya satu telanjang misalnya, nah kita foto, kita upload, itu kan tidak mempunyai apa, walaupun ada seninya tapi mengandung seksualitas, itu tidak boleh dalam foto jurnalistik.
Laporan foto jurnalistik tadi sudah disebutkan, yaitu sebagai dokumentasi sejarah, sebagai pembawa pesan, dan sebagai mengubah kebijakan. Nah, tentang sebuah foto itu dapat dijadikan bukti dan dapat mengubah suatu kebijakan yang dibuat oleh instansi atau yang lainnya. Dan sebuah seni, jadi kita memandang foto itu jadi ada tergelitik hati melihat keindahan, hati jadi tenang gitu. Nah, semakin sarik, jadi menimbulkan emosi sesuatu. Nah, tips mengambil foto yang bagus. Nah, tips mengambil foto yang bagus. Yang pertama, bubuntian harus men-setting kamera bubuntian dulu. Jangan waktu anak foto hanya di-setting gitu. Nah, night ISO-nya, aperture-nya, dan lain-lainnya. Ambil posisi sinar di belakang Anda. Nah, foto yang bagus mendingan foto itu datang dari depan objek kita. Itu lebih bagus. Dan masukkan manusia di dalam gambar. Pokoknya kita kalau jadi fotografer dalam suatu instansi kita harus menjadi sebagai harat atau sebagai PAIA-nya. Kita kada PAIA-nya, ya kita kada dapat momennya. Misalnya ketika penyerahan bantuan tadi atau penyerahan kegiatan di instansi kita. Nah, kalau kita tidak berposisi mengambil posisi yang bagus dari awalnya, maka kita akan kehilangan momen. Nah, kalau kehilangan momen, kini kita sakit pimpinan kita. Nah, misalnya contohnya ini seperti ini tadi. Ini ya. Nah, seperti foto ini, kalau kita ingin mendapatkan foto yang bagus, maka ketika pimpinan kita sudah angkat barang yang ingin diserahkan, maka kita sudah siap di depannya. Nah, kalau sekedar memfoto kegiatan, lihat kamera berbungas, misalnya kuring-kuring Pak, ya dapat aja kita seperti foto yang di bawah. Kalau ingin mendapatkan foto yang lebih bagus, yang mempunyai nilai lebih tinggi, maka kita manfaatkan momen ketika saling pandang memandang. Nah, jadi ada nilainya lebih tinggi lah daripada kita mengambil foto seperti yang di bawah. Nah, habis ke Bang? Yang terakhir mungkin ya mungkin demikian dari Ulun. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan setelah materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada berita menarik nanti secara aja di grup kami cari misalnya ada materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap sekali ya materi yang disampaikan oleh Bapak Taufik dari Antara Kalsel. Baik, tidak berlama-lama kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu tentang video jurnalistik. Nah, video jurnalistik ini mungkin masih baru di kalangan kita juga ya, karena bagi wartawan yang tidak berkiprah di pertivian mungkin ini ada sesuatu yang baru. Nah, hari ini video jurnalistik akan dibawakan langsung oleh ahlinya, ahli di bidangnya, yaitu wartawan TV langsung dari TVRI Kalsel kepada Ahmad Rizky. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jamaluddin dari Radar Banjarmasin Post. Ya, tadi sudah ada materi mengenai basic dari penulisan berita dari Hanani dari Banjarmasin Post dan foto jurnalistik dari Bang Taufik dari Media Antara News Kalsel. Nah, baik, mengenai video jurnalistik ini akan saya jelaskan berdasarkan pengalaman kerja saya di beberapa media, juga yang berada di televisi. Oke, sedikit perkenalan karena Ulun masih hanya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini sebagai jurnalis. Jadi Ulun sekolah di SMK Negeri 1 Barabai jurusan multimedia dan kuliah di FKIP Universitas Lambung Mangkurat di Teknologi Pendidikan dan pernah bekerja di media Banjar TV selama 2 tahun dari 2015 sampai 2017 dan saat ini di TVRI Selatan dari tahun 2020 sampai sekarang. Oke. Nah, jadi kenapa sih publikasi video itu sangat penting? Ini salah satu contoh. Mungkin ini ada agak
nge-lag ya. Ini contoh ada foto. Ada satu foto mengenai Pak Kapolres saat itu, Pak Danang Widaryanto di Dinkes tahun 2020. Nah, misalkan ada foto ini dengan deskripsi Dinkes AST melakukan rapid test setelah menggelar konferensi pers terkait COVID. Nah, di sini karena foto dengan caption sedikit itu ada informasi yang mungkin masih bisa diperdebatkan oleh netizen gitu. Misalnya respon ini, wah paling kisahnya aja tuh dicocok ya. Cocok jarum padahal mana ada rapid test. Nah, tapi dengan ada video. Nah, kalau dengan ada video orang bisa melihat tuh bagaimana dari sisi dari tenaga medisnya mencocok jarum itu ke tangan dari Kapolres. Jadi karena ada video ini jadi tidak ada bantahan mengenai yang dijelaskan di foto itu tadi. Nah, jadi apa itu video jurnalistik? Video jurnalistik ini menurut hemat Ulun penggabungan kumpulan footage video yang memiliki nilai informasi penting untuk menguatkan produk jurnalistik yang sudah memenuhi unsur 5W1H. Nah, contoh informasi penting di sini misalnya ada suasana video mengenai suasana detik-detik banjir bandang GST, terus ada jembatan hanyut, terus penyelamatan dari SAR gitu, BPBD. Nah, ini ada salah satu contoh dari status orang. Ini status Facebook Ulun cuman bukan real. Jadi ada status begini, kampung kami di Pahlatan banjir pulang, nah ada bantuan. Nah, jadi dari status ini bisa kita jadikan informasi awal. Tapi di status ini juga masih ada informasi bias, membingungkan, tidak ada bukti. Sebentar ada bawain. Nah, di sini ada dua variabel atau dua info penting sini. Ini bagian sini Pahlatan banjir pulang, terus di ada bantuan. Poin di situ kita dulu. Kita bedah. Nah, kenapa ada informasi bias bahwa situ kan disebutkan tuh Pahlatan banjir. Kan tidak semua orang itu mengetahui desa Pahlatan itu di kecamatan apa, kabupaten apa, provinsi apa. Terus yang kedua ada bantuan. Apakah memang tidak ada bantuan? Bantuan maksudnya itu apakah dari awal tidak ada bantuan atau ada bantuan cuma sedikit gitu, nah masih ada bias-bias itu dan tidak ada bukti. Status ini tidak memuat foto, video, tidak ada fakta empiris lah waktu di status ini. Nah, melalui kinerja jurnalistik itu atau proses jurnalistik, yang kita lakukan itu ada sebagai jurnalis pengumpulan data dan fakta yang ada di lapangan. Kita telusuri di mana sih desa Pahlatan ini, di kabupaten apa dan provinsi apa gitu. Terus kita dokumentasikan di mana bagaimana situasi di situ, apakah benar banjir, apakah sekedar status orang biasa aja, dan wawancara dari keterangan hasil pengumpulan data itu. Nah, ini itu di Desa Pahlatan ada saudara Dayat dari media Klikasa yang membantu saya sebagai wartawan juga. Kerjasama lah istilahnya. Kerjasama. Nah, ini contoh dari ini mungkin agak patah-patah lah, cuman ya substansinya bisa kedengeran lah. Ini pembakar dari Desa Pahlatan. Karena mulai 7 November sudah audionya sudah jalan ini sudah dikenal oleh jujur saat ini kalau misalnya bantuan sembako itu masih warga kami membutuhkan karena kan sampai melihat kondisi air saat ini warga kami kalau itu kita semacam kayak Bagawi gitu kan ada tapi kawa leluasa baik misalnya kan apapun urusan harus melalui jukung atau dulu kada langsung pakai kendaraan. Nah, oke lanjut. Jadi kan dari video wawancara tadi sudah jelas bahwa di Pembaka sana atau kepala desa sana memberikan keterangan dengan video beliau berendam di situasi banjir saat itu. Nah, ini salah satu hasil dari proses jurnalistik yang belum menjadi produk jurnalistik tapi dapat dipertanggungjawabkan. Kita putar sedikit aja mungkin sekitar 20 detik. Walaupun belepotan cuman ini substansinya masih kedengaran. Desa Pahlatan Kecamatan Labuan Mas Utara. Nah, di sini masih tergenang banjir pada hingga tanggal 14 Desember 2020. Nah, saat
ini di desa Pahalatan Kecamatan Lebono Utara ini masih terendam banjir atau tergenang banjir di ketinggian semata kaki orang dewasa hingga saat ini setinggang hingga sedada orang dewasa. Nah, di desa ini ada sekitar 300 kepala keluarga dengan data 100 lebih rumah yang terdampak banjir. Dan saat ini warga di desa Pahalatan masih membutuhkan bantuan dari para yang mana saat ini di desa Pahalatan diperkirakan masih akan terus terendam banjir hingga 1-2 bulan ke depan. Demikian laporan saya Ahmad Rizky dari desa Pahalatan Kecamatan Lebono Utara, Labuan Amas Utara. Oke, lanjut. Jadi ini dari hasil status tadi sebagai informasi awal, terus pengumpulan data melalui langsung terjun ke tempat dan hasil wawancara dengan pembakal atau warga di sana. Inilah hasil dari salah satu produk jurnalistik di media televisi. Masih terkait informasi banjir, pemirsa, sebagian wilayah dataran rendah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih terendam banjir seperti di Desa Pahalatan dengan ketinggian banjir sepinggang orang dewasa. Karena masih terendam banjir, ratusan warga desa Pahalatan pun masih membutuhkan bantuan sembako. Oke, kita stop sampai di situ. Oke. Nah, jadi dari kegiatan jurnalistik itu dan melalui blow up dari sosial media, dampak sosial dan dampak politik itu terjadi. Misal setelah ada pemberitaan itu dan melalui sosial media, media online, segala media TV, ramai diperbincangkan, itu pemerintah dan lembaga instansi terkait itu merespon dengan baik gitu, dengan membantu warga di desa Pahalatan dan bagaimana tuh. Dan secara tidak langsung melalui kinerja jurnalistik itu kita dapat membantu warga itu. Misalkan dari sembako itu mungkin secara tidak langsung kita membantu puluhan juta dari berbagai instansi ini dikumpulkan untuk dibantu ke warga yang membutuhkan. Nah, itu salah satu dari hasil produk jurnalistik yang dikerjakan itu. Dan perlu diperhatikan juga bahwa respon pemerintah yang terkesan lamban itu mungkin bukan karena tidak mau membantu, tapi ada kemungkinan memang tidak mengetahui situasi sebenarnya di desa itu. Oke, next. Nah, teknik pengambilan video jurnalistik ini yang terpenting itu momen. Ini akan saya contohkan. Nah, ini ada contoh perbandingan 2 video yang diambil warga dan saya ambil sendiri dan di lokasi yang sama. Ini ada video A, kita putar sebentar. Nah, dari video A ini terlihat durasinya pendek, modenya portrait atau 9:16 di video rata gitu. Terus yang ini video B. Nah, dari kedua video ini, dari A sama B ini, walaupun video A itu durasinya pendek, tapi di video A ini memperlihatkan suasana perjuangan warga dramatisnya seperti apa menyalurkan bantuan dari desa alat ke desa alat seberang. Dan video yang kedua itu hanya unggul dalam teknik pengambilan video. Suasana yang ada di video B itu biasa saja gitu. Jadi dalam 2 video ini, walaupun video itu kurang secara pengambilan teknik video, tapi yang memiliki news value adalah video A yang langsung dari warga dan saat itu kelihatan suasananya seperti apa. Terus next. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam video jurnalistik. Nah, misalkan ini ada salah satu contoh yang bisa saya tampilkan. Misalkan dalam satu tempat itu ambil beberapa angle video, minimal pengambilan foto secara long shot dan medium shot. Nah, untuk lebih mempermudah, kita lihat videonya dulu. Nah, mungkin agak patah-patah ya kalau diputar di Zoom. Jadi di video ini memperlihatkan warga di, siapa namanya, lupa namanya, yang waktu proses di KPU mengantarkan
kotak suara ke desa di daerah pegunungan gitu, yang didampingi polisi. Ini masih video mentah, belum dilakukan pengeditan. Nah, jadi video ini ada durasi sekitar 23 detik. Nah, terus kita perbandingkan dengan video B yang sudah diedit. Nah, jadi mengapa alasannya harus mengambil video itu dengan durasi 10-15 detik? Karena ada interval waktu antara saat merekam dan saat mengakhiri video. Jadi karena sudah kita memiliki 15 detik per video, bisa kita ambil di bagian tengah-tengah yang tidak ada shaking atau pergerakan goncangan itu, dan ambil bagian yang bagus lah angle-nya. Nah, video ini kan mendapatkan momen yang bagus tuh. Nah, ini apa maksudnya kotak-kotak nih LMC? Ini saya buat untuk menyederhanakan, misalkan di satu tempat, anggaplah satu di sini tadi, L ini long, kita ambil dulu itu sekitar 15 detik, terus setelah sudah, ambil lagi dengan sisi di medium, sekitar 10-15 detik tadi, dan C ini maksudnya close up, cuman ini karena mungkin dasar aja cukup sampai di long shot sama medium shot ini. Nah, terus ini salah satu contoh yang waktu itu Pak Bupati Aulia Oktaviandi mendaftar di KPU. Nah, jadi di sini ada Pak Murjani ya, yang salah. Jadi di ruangan di KPU itu kita hanya diberi waktu 1 menit untuk mengambil footage video. Jadi kita ke depan tempat itu rekam full dulu, jangan rekam dan pause gitu, langsung aja rekam full 10 detik mengambil video long shot, langsung aja jangan takut untuk zoom, langsung aja ekstrim zoom langsung ke mengambil medium shotnya. Nanti setelah proses editing bisa dipotong bagian yang shaking. Nah, ini contoh video medium close up. Ini waktu tadi masih KPU, waktu Jama wawancara dengan ibu ini. Oke, next. Nah, ini contoh pengambilan video wawancara yang benar. Ini hanya salah satu hanya screenshot. Ini ada jarak antara si narasumber dengan ini frame video, ada sedikit lah jaraknya supaya nanti saat diupload di sosial media atau di TV itu tidak terpotong lah bagian kepalanya. Dan usahakan mengambil video wawancara itu berhadapan dengan narasumber, bukan melalui samping. Ini salah satu contoh cara pengambilan video yang salah saya waktu itu kan masih pemula, wawancara melalui samping, dan hindari mengambil video terlalu banyak panning atau yang bergeser dari kiri ke kanan, atas ke bawah, itu dikurang-kurangi. Dan ini biasanya untuk pengguna handycam nih, jangan terlalu menggunakan penggunaan zoom in, zoom out. Itu untuk kegiatan kehumasan atau jurnalistik. Terus perhatikan sumber cahaya, jangan backlight atau menghadapi cahaya. Baiknya misalnya arah cahaya di depan, kita jangan berada di belakang itu. Terus yang terpenting itu jangan terlalu banyak pergerakan saat sedang merekam video. Terus ini tips kehumasan instansi. Ini gambar Bang Usai, mana Bang Usai? Nah, terus ini saat ini mulai mendokumentasikan berbagai kegiatan itu dengan rekaman video. Jangan hanya sekedar foto gitu. Terus pastikan merekam video itu dengan format 16:9 atau landscape. Ini salah satu contoh. Misalnya contoh ini pengambilan foto portrait atau 9/16, ini foto 16:9 atau landscape. Jadi saat ini dari kehumasan dicoba itu mulai wawancara video atau minta keterangan pimpinan masing-masing ketika ada kegiatan dengan pertanyaan normatif. Misal, baik Pak atau Bu, bisa jelaskan kegiatan hari ini atau himbauannya Pak atau pada masyarakat mengenai COVID atau seperti apa. Intinya normatif aja. Terus
jika acara resmi, pahami rundown acara. Jadi rundown acara ini kenapa harus dipelajari atau dipahami itu agar kita sebagai kehumasan atau wartawan itu lebih siap mengambil posisi saat berada di suatu kegiatan acara resmi. Jadi tidak terlambatlah mengambil momen, karena di jurnalistik itu yang penting itu momen. Seperti pada pelatihan tadi dari narasumber Bang Upik mengatakan foto itu kalau kehilangan momen, kalau foto biasa-biasa aja kekanakan gini bisa kayak itu. Nah terus ini yang terakhir, bukan terakhir maksudnya, jika merekam lewat handphone, kan tidak semua kegiatan kita siap membawa kamera, misalkan membawa handphone itu manfaatkan fitur record and pause, kan setiap HP sekarang sudah ada fitur itu, rekam, pause, ganti angle, rekam, pause gitu, terus sampai dapat video 2 menit atau 3 menit gitu. Terus jika bertugas lebih dari 1 orang, bagi tugas pengambilan video master sama insert. Ini mungkin agak kompleks, cuman kita perhatikan contohnya. Nah ini video master kita putar selama 30 detik sebagai contoh. Oke, cukup. Mungkin yang dimaksud video master itu audio visual berdurasi panjang yang nantinya akan digunakan secara utuh dalam proses editing. Yang tadi kan ada bagian menarik itu sebagai yang saya jadikan sebagai video master. Itu durasi lengkapnya itu 8 menit. Jadi kan dalam proses 8 menit itu tidak mungkin tuh full videonya stabil. Jadi ada bagian, misalnya bagian dari kiri ke angle kanan itu ada pergerakan. Jadi dari pergerakan itu ditimpa dengan video insert. Atau kayak misalkan yang ditampilkan di layar ini video Pak Bupati naik naga segala macam, barak naga. Nah itu bagian pergerakan kita timpa dengan video insert. Nah, jadi video insert tadi video yang digunakan untuk menimpa visual master yang ada guncangan, atau ada video master yang tidak monoton gitu, ada terlalu stabil, misalnya tetap kita timpa dengan video insert tiap berapa jeda, tiap 10 detik, 15 detik, atau tiap 1 menit. Nah gitu loh. Oke, sekian materi mengenai video jurnalistik berdasarkan pengalaman saya dan di beberapa media, dan mungkin kita bisa berteman di melalui Facebook dan Instagram ini, Facebook saya dan Instagram saya. Demikian, Jamal. Baik, terima kasih untuk Saudara Ahmad Rizky dari TVRI. Oke teman-teman, setelah kita menyaksikan 3 pemateri menyampaikan materinya, ternyata kita tahu di sini kita masih banyak kekurangan dan harus saling belajar satu sama lain ya. Ternyata menulis berita itu tidak sembarang menulis, mengambil foto itu ternyata ada teknik-tekniknya, bahkan mengambil video pun yang tidak semudah yang kita bayangkan gitu, tidak cuma merekam, ternyata ada teknik-tekniknya yang khusus. Nah itulah mengapa pelatihan jurnalistik ini digelar, agar kita yang bergerak di media jurnalistik maupun media kehumasan yang ada di instansi pemerintah dan swasta bisa memahami dan saling belajar bagaimana sih cara membuat produk jurnalistik atau produk berita yang benar-benar berkualitas. Oke, selanjutnya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi kali ini, sesi pertama saya batasi 3 pertanyaan dulu. Silahkan kalau bisa on cam, sebutkan nama instansinya, nama lengkapnya, nama instansinya, dan pertanyaannya diajukan kepada siapa nih? Tadi ada 3 pemateri. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu, silahkan on cam, atau angkat tangan tuh kan ada tuh, ada fitur namanya reaction. Nah, bisa dibuka tuh fitur reaction itu ada
di situ. Silahkan teman-teman dan Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya. Boleh Mas Jamal? Siap. Baik Pak Murjani. Siap Pak. Pertanyaan diajukan kepada siapa Pak? Terima kasih Mas Jamal, ilmunya bermanfaat, materinya bagus-bagus. Kita hari ini dapat ilmu baru nih Mas Jamal. Samping bisa silaturahmi dengan kawan-kawan di media. Mas Jamal, untuk Mbah Nani. Oh ya, silakan Pak. Dulu Ulun pernah baca berita, korannya lupa Mbah Nani. Judulnya tuh macam ini, Murjani Mesum. Ulun itu penasaran banget gitu kan. Ulun masih simpan itu korannya di rumah, tapi kada ingat ulun korannya. Ulun baca sampai akhir, ternyata ada anak muda itu mesum di alun-alun Murjani. Nah ini masuk mana ini untuk pemilihan judulnya nih Mbak Nani. Jadi penasaran itu Mbak, sampai akhir ulun baca tuh. Ternyata itu anak muda yang berbuat mesum di lapangan Murjani. Ampun, judulnya tuh. Terima kasih Mbak Nani. Yap, terima kasih banyak Pak. Ayo mungkin Murjani Mesum karena merasa namanya sama mungkin Pak ya. Jadi baik, kita akan mendengar jawaban dari Mbak Nani. Silakan Mbak. Ada pertanyaan dari Pak Murjani dari KPU HST. Mbak, mic-nya bisa diaktifkan mic-nya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Murjani. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke. Untuk penjudulan itu memang domainnya redaktur ya. Tapi secara jurnalistik itu memang sah-sah aja karena kan untuk nama itu tidak satu orang aja gitu, dan juga mungkin untuk menarik perhatian pembaca, jadi diambillah ya seperti saya jelaskan tadi kan, bikin judul itu memang kadang-kadang harus nakal atau harus provokatif, tapi tetap pada substansi isi beritanya seperti itu. Jadi kalau ada makanya kalau membaca berita itu kayaknya wajib baca isinya juga seperti itu. Biar tidak gagal paham. Seperti itu Pak Murjani. Oke. Makasih Mbak. Nah, itu menjadi apa ya? Perhatian bagi kita semua yang ada di manapun lah, intinya kalau baca berita itu harus lengkap utuh, jangan hanya membaca judulnya saja. Nah, baik, selanjutnya ini sudah ada dari Mas Sahliwan dari Aman HST. Silakan Mas, bisa on cam kalau kameranya bisa di on cam kan. Siap. Pertanyaannya diajukan kepada siapa? Ya, baik. Terima kasih Bang atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya Pak bisa didengar? Oke, siap. Mungkin di sini saya akan bertanya terkait masalah video dan fotografi ya. Nah, bagaimana tekniknya kita melakukan video atau fotografi yang bagus ketika kita berada di tengah kerumunan orang? Misalkan kalau mau mencari berita itu kan para jurnalis kan ada kadang-kadang desak-desakan kan, mengambil objeknya. Nah itu bagaimana tekniknya kita melakukan pengambilan fotonya biar hasilnya maksimal, bagus. Dan kemudian kalau bisa kasih saran bagi teman-teman PWI, mungkin nanti bisa diadakan pelatihan lanjutan lah tentang video atau fotografi menggunakan smartphone. Karena kan sekarang ini smartphone yang lebih banyak dimiliki oleh orang ketimbang dia punya kamera. Itu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Syahliwan. Sarannya cukup bagus, nanti akan kita diskusikan bersama PWI Hulu Sungai Tengah. Oke, untuk pertanyaannya silahkan pertama untuk Pak Taufik, Bang Taufik ya, tentang bagaimana sih teknik mengambil foto nih.
di tengah-tengah kerumunan agar hasilnya maksimal. Silakan Bang. Terima kasih kepada Aman dari Aman itu. Makanya tadi saya jelaskan nanti bisa dibaca materi-materi yang kami share tadi. Untuk mendapatkan foto yang bagus itu sebenarnya kalau kamera yang bagus pakai DSLR atau mirrorless kan sudah biasa. Kalau kita mengambil foto, mampu mengambil foto dengan kamera handphone, apalagi pakai iPhone 12, nah itu jauh lebih bagus. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika mengambil foto yang saya jelaskan tadi, pencahayaan yang pertama kita harus melihat sekitar. Yang kedua aspek komposisi. Nah kalau di kerumunan tadi mungkin lebih kepada komposisi. Sekarang kalau memang di kerumunan itu kita tidak dapat mengambil foto dari samping dari depan, maka kita naik ke atas. Kalau ada pohon rendah ya kita naik ke atas pohon. Kalau ada rumah orang yang terbagus ya kita naik. Nah sekarang tema yang hendak kita angkat itu apa dulu? Apakah kerumunannya atau subjek yang dikerumuni itu apa? Nah, sebenarnya kita tanpa kamera DSLR atau mirrorless pun bisa menghasilkan foto yang bagus, asalkan kita memahami aspek komposisi tadi. Kita melihatnya aspek komposisinya itu terpenuhi kada. Nah, maksud aspek komposisinya tadi, misalnya tadi kita mengandalkan proporsi. Nah, kita mengandalkan proporsi. Proporsinya misalnya kita hendak misalnya di kerumunan itu kita ada gunung, kita hiraukan aja misalnya kita tidak dapat kerumunannya, tidak menambah subjeknya, maka kita ambil dari jarak jauh. Tadi ada macam-macam kan, saya jelaskan tadi. Sebenarnya bisa aja dari kerumunan itu kita melihat objek yang dikerumuninya atau kerumunannya. Nah, jadi tergantung kita mengambil fotonya itu dari mana. Nah, mungkin bagian baca aja bagaimana komposisi yang bagus. Nah, lebih kepada komposisi. Nah, bisa misalnya proporsinya, pernyataan posisinya, pilihan angle-nya dicari, momen yang tepat. Nah, kalau rencana untuk pelatihan ini, rencana kami tiap bulan itu rencana. Nah, mudah-mudahan terpenuhi, tidak hanya di kalangan instansi pemerintahan, juga nantinya sampai ke pelajar dan mahasiswa. Atau misalnya ada salah satu instansi atau organisasi bergantian yang hendak menggelar seminar jurnalistik, ya kami terbuka, siap menjadi pemateri, baik itu materi yang lain-lainnya. Nah, di sini mungkin kami belum, karena waktunya sangat singkat, ya kode etik sebenarnya juga penting, karena waktunya tidak sempat ya tidak bisa menyampaikan. Nah, sekarang ini yang kebanyakan ketika orang-orang di medsos itu men-share foto-foto yang tidak layak, kayak foto tabrakan, berdarah-darah, dan lain-lainnya. Padahal itu sebenarnya tidak boleh. Nah, ke depan ya mungkin kita akan lagi mengadakan pelatihan untuk misalnya admin-admin grup yang ada di Facebook dan lain-lain. Ya, mungkin itu ada tambahan dari Rizky, silahkan Gi. Baik, ini menarik nih masalah video tadi, kayak apa tuh caranya misalkan di suatu kerumunan cara mengambil video. Ada contoh kami di bagian redaksi ada kebijakan, misalnya ada kerumunan itu ada cara pengambilan video khusus. Misalkan kita di tempat itu pasar mengenai pokok, misalnya saat orang berdesakan mengambil atau berebut sembako. Nah, jadi kami diwajibkan mengambil video itu dengan cara tadi medium shot sama get close up misalnya sini. Kada perlu menampilkan kerumunan. Cuman mungkin yang dipertanyakan kayak apa caranya masuk di kerumunan gitu, kalau lah caranya coba ajak aja. Nah, jadi kita karena kita ada akses sebagai jurnalis kan, jadi orang paham gitu. Nah, kita mau mengambil video belum ada aja izin untuk ke muka mau ngambil video gitu. Karena kita izin lah secara sopan gitu. Jadi orang biasanya di pasar itu paham aja mengenai gitu dan mengerti aja. Jadi kita ambil video itu jangan, kalau kami ada kebijakan tidak boleh mengambil kerumunan, jadi ambil di bagian yang tidak ada kerumunan, misalnya di bagian tadi medium shot, terus close up, misalnya bagian orang menghitung takaran beras gitu, atau sedang transaksi pembayaran, nah bagian-bagian itu aja. Cuman kalau disampaikan kerumunannya mungkin sampaikan ramai gitu, tidak perlu disebut berkerumun gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab mengenai pertanyaan itu. Terima kasih. Gimana
Mas Syahliwan. Oke, sip. Siap. Baik, ada pertanyaan lagi tadi katanya Mbak Elisa dari PDAM HST mau bertanya ya. Silakan Mbak. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana nih, masih semangat semuanya? Semangat Hai. dong. Sebelumnya saya Elisa dari PDAM Hulu Sungai Tengah selaku pelaksana humas. Pertanyaannya nggak banyak, simpel. Saya cuma mau tanya, setelah pelatihan ini kan kita pelatihan secara teori nih. Kapan ada pelatihan secara langsung untuk pengambilan foto dan video di lapangan? Misal contohnya tempatnya sih nggak perlu kayak di tempat kerumunan ya, cukup kayak kita tadi kan ada katanya harus ada angle-nya yang pas, masalah video dari samping, pengambilan dari samping, pengambilan dari depan. Saya cuma mau tahu kira-kira kapan gitu ada pelatihan secara langsung yang kita ke lapangan, jadi kan biar bisa teorinya tuh langsung dapat gitu loh. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Siap. Mungkin ini saya yang menjawab ya, mungkin ya lebih izin menjawab ya teman-teman semua. Jadi Mbak, setelah kita menyampaikan 3 materi ini, kami dari PWI Hulu Sungai Tengah nanti akan menggelar praktek langsung. Nah, jadi nanti teman-teman peserta semuanya diminta untuk membuat berita tentang kegiatan kita hari ini. Nah, tentang kegiatan kita hari ini, mulai dari teknis penulisannya, kemudian nanti fotonya mungkin foto, karena kita kegiatannya online ya sementara, jadi fotonya nanti foto kegiatan kita yang online ini. Nah, tapi untuk teknik penulisan dan berita nanti kan tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Hanani ya, jadi mungkin materinya juga sudah di-share ke grup. Nah, mungkin dari situ mungkin belajar bagaimana sih cara membuat kalimat berita yang efektif dan efisien gitu, tidak buang-buang kata. Nah, nanti akan kita ambil 3 tulisan terbaik dari jumlah hampir 50 peserta ini, akan kita sortir, kita pilih 3 tulisan terbaik. Siapa yang tulisannya terbaik nanti akan mendapatkan door prize dari kami. Nah, mungkin door prize-nya ini akan membuat teman-teman semuanya lebih giat lagi untuk menulis yang baik sesuai dengan materi yang sudah didapatkan tadi. Nah, mungkin itu langkah selanjutnya setelah pemberian materi ini. Nanti akan ada penilainya langsung dari wartawan apahabar.com, Mas Lajuardi nanti yang akan menilai tulisan Mbak-mbak dan Mas-mas semuanya yang ada di sini. 3 tulisan yang terbaik nanti akan mendapatkan door prize. Untuk foto dan video, saran yang cukup bagus, jadi masukan kepada kami agar nanti ke depannya kalau membuat kegiatan, karena kita masih terbatas offline ya, jadi mungkin kalau misalkan kita sudah kegiatannya online, maksudnya kalau kegiatannya sudah offline, mungkin bisa langsung tuh praktek, langsung di lapangan praktek, ambil foto, ambil video, nanti langsung ditampilkan di acara, karena kegiatan kita masih online, jadi sedikit terkendala. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan sih kepada Mbak Elisa. Gimana Mbak? Terima kasih Mas Jamal. Nanti privat, Mbak privat aja sama Mas Jamal untuk pengambilan foto, video atau bisa nanti saya silakan. perlu belajar cara pengambilan video, terus foto, gimana gitu. Mas Jamal kan sering kesini nih. Nanti kita sama-sama belajar. Hari ini udah enggak. Jangan disebut dong, Mbak. Oh, ketahuan. Oke, teman-teman selanjutnya kita buka sesi kedua aja ya. Kita buka sesi kedua aja. Mukanya jadi merah. Siapa yang mau bertanya lagi? Wah, Pak Murjan ini godain terus. Silakan teman-teman semua dari Kodim, mungkin dari Polres, dari Rutan, ada yang ingin bertanya, atau dari organisasi mahasiswa, kan ada di sini organisasi masyarakat, ada juga, silakan. Dari Yonis juga ada, silakan teman-teman. Kalau misalkan malu untuk menyampaikan, mungkin bisa lewat kolom chat, bisa juga. Kalau misalkan malu ingin menyampaikan langsung gitu, bisa lewat kolom chat juga. Izin menjawab Mas, kalau malu kan bisa langsung chat pribadi sama Mas. Bisa. Silakan. Saya cek dulu ya di kolom chat. Oh, kayaknya masih malu-malu nih pesertanya. Boleh kalau bisa lewat chat.
lewat chat grup aja kalau Nah, bisa. Dari kejaksaan mungkin ada, dari kantor hukum. Kalau tidak ada, ya acara kita cukup sampai di sini gitu. dari Prokom ada yang hadir lah. Nah, iya dari Prokom mungkin. Om Jamal hadir. Oh, dari Polres HST. Siap, Bang Husaini. Iya. Yang penting silaturahmi hadir dulu lah. Pokoknya lihat hari ini mantap dah. Siap. Udah betapun tadi. Cuman betapun kayaknya banyak. Teman-teman. Pokoknya mendukung kegiatan ini ya lo. Nah, mudahan kawan yang napa jurang nang bertatap muka langsung. Soalnya ini kan ulun sambil jalan-jalan, jadi mohon maaf kurang fokus ya lo. Jadi kita baik. bertatap muka langsung kan nyaman sedikit. Iyalah. Saran itu dong. Siap. Oke, Siap. Mal. Ya. Mal. Bertanya, Bang. Dari Kodim mau bertanya? Mal. Oh, ini Mal. sudah ada yang bertanya nih. Sudah ada yang bertanya dari Mas Muhammad Ramli. Pertanyaannya, berita itu boleh diedit oleh redaktur atau berita mentahnya aja? Mohon maaf jaringan lelet. Oh, berarti ini pertanyaannya ditujukan kepada Mbak Hanani ya. Baik, Mbak, silakan, Mbak. Itu ada pertanyaan berita. Apakah berita itu hanya boleh diedit redaktur? Kenapa pertanyaannya? Mudah sih pertanyaannya. Oh, ini untuk door prize. Oh, untuk door prize gitu ya maksudnya. Oh. Saya kira bertanya tadi. Untuk door prize beritanya Mbak-mbak, Mas-mas dan semuanya untuk door prize hasil karyanya sendiri ya. Hasil karyanya sendiri. Jadi hasil karya sendiri itu tidak ada diedit sama redaktur, tidak ada diedit sama siapapun. Pokoknya hasil tulisannya sendiri. Siapa yang tulisannya nanti paling bagus, dia akan mendapatkan door prize dari kami. Kami akan menghubunginya secara pribadi. Lain pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan akhiri sesi pelatihan ini. Tapi sebelumnya kita mau foto bersama dulu ya. Ulun minta dengan sangat hormat kepada semua peserta agar on cam. Ya, siap. Nah, kelihatan bungas-bungasnya, kelihatan yang cantik, yang muda, akan kelihatan semuanya kan kalau on cam gini kan. Si Bang Husai, Syahliwan, terus Ami, Rianson, silakan yang Rahman, Kespangpo, yang belum on cam silakan. Kespangpo. Terus Riyadutun Nisa, perempuan aman, ini Muhammad Yusriani. Nah, Kayak online gambar lo. Di gambar dulu mana? Ya on cam dulu. Ya capture dulu mah. Nah, Ya, Hakim siap. Hitung 1, 2, 3. Satu slide yang kedua belum, Mas. Belum sudah. Belum, oke. Slide kedua. 1. Ya, silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih para peserta yang sangat luar biasa hari ini. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih kepada para sponsor juga yang sudah mendukung kegiatan kita hari ini. Kalau misalkan masih ada yang penasaran, nanti silakan chat di grup ya. Kita mohon perhatikan grup kita, mudahan jangan sampai bubar lah, jangan sampai ada yang keluar kan. Jadi kita jadikan grup kita ini sebagai grup silaturahmi. Grup semalam bubar. Grup ini kita jadikan grup silaturahmi. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan tentang terkait berita, terkait jurnalistik, langsung sharing ke grup. Iya, makasih. Mas Jamal, saya pamit duluan ya Mas ya. Siap Pak Murjani, makasih banyak Pak Murjani sudah bergabung.
Mancok, bilang mancok. Nanti Mancok dulu Kang. nanti Naik ke gunung Kang, jalan-jalan. nanti sertifikatnya kita bagikan ke grup ya. Nanti sertifikat pesertanya kita bagikan ke grup. Silaturahmi bawa ke gunung. Siap, Bang Usai. Siap. Oke, saya selaku pembawa acara kegiatan pelatihan jurnalistik Persatuan Wartawan Hulu Sungai Tengah mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap yang saja maupun saya mohon maafkan. Saya akhiri bertemu di acara pelatihan secara offline, secara langsung, tidak lewat Zoom lagi. Doakan kami semoga tetap sehat agar bisa tetap memberikan manfaat dan menebarkan kebermanfaatan kepada Hulu Sungai Tengah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.